juga Bu Ida buat doanya. Kemarin kita barusan ketemu ya Bu Vivi, Bu Lili Ya, hari Minggu kemarin di Makassar. Saya itu sampai nggak kenalin Bu Vivi karena pakai masker. Waktu saya salaman saya kaget, ternyata Bu Vivi. iya. Oke, selamat malam, Shalom Ibu Bapak dan teman-teman semua. Apa kabar? Sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, puji Tuhan. Kita masuk dalam pengajaran di minggu pertama bulan Oktober dan tema kita malam hari ini sangat menarik yaitu satu Makabe. Tema ini diangkat karena memang sangat jarang dibahas ya. Satu Makabe itu tergolong dalam kitab Deuterokanonika. Jadi kalau kita masih ingat ada 7 kitab Deuterokanonika ya, yaitu apa saja? Ada yang ingat? Tobit, Tobit, Yudit, Yudit, Ter. Esther, tidak Sirah, termasuk. Oh, Esther tidak Sirah, termasuk. Apa? Sirah, Yesus bin Yesus Sirah. putra Sira. Oke, 3. Kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Salomo, 4. Makabe, Makabe satu, 1, 2. 1 Makabe, 2 Makabe sudah 6. Satu lagi apa? Baruk, Baruk ada 7 ya. Tambahan Esther dan tambahan Daniel tidak termasuk karena sifatnya hanya tambahan. Ya. Lalu yang berikutnya kalau ibu bapak dan teman-teman punya TB2 itu sudah dipisahkan yaitu surat Yeremia. Ya. Nah, sebelumnya di TB1 surat Yeremia itu ada di dalam kitab baru. Tapi sekarang dipisahkan. Ya, kita akan masuk sekarang ke materi PowerPoint-nya. 1 dan 2 Makabe. Bulan ini kita membahas 1 Makabe dan di bulan depan kita membahas 2 Makabe. Ya, kita akan mulai. Yang pertama pengantar. Ibu bapak dan teman-teman, jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan Alkitabiah lainnya yang mempunyai lebih daripada 1 jilid, seperti 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan 1-2 Tawarik, maka judul 1-2 Makabe mungkin akan memberi kesan keliru. Kenapa? Karena kitab 1 dan 2 Makabe bukan 2 jilid yang bersambung. Ini tolong diingat ya. Jadi 1 dan 2 Makabe bukanlah 2 jilid yang bersambung. Dari sebuah pengisahan sejarah sebagaimana kitab 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja. Jadi kitab 1 dan 2 Makabe ini tidak bersambung. Berbeda dengan 1 dan 2 Raja-Raja itu bersambung. Jadi 1 Raja-Raja disambung dengan 2 Raja-Raja. 1 Samuel disambung dengan 2 Samuel. Sedangkan 1 Makabe dan 2 Makabe itu tidak menyambung. Sampai sini cukup jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Oke. Melainkan 1 dan 2 Makabe ini merupakan 2 cerita yang berbeda. Ya. Meskipun peristiwa-peristiwa itu kurang lebih sama, yaitu mengenai perjuangan keluarga Makabe. Tapi terdapat 2 cerita yang berbeda. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami perbedaan 1 dan 2 Makabe dengan 1 dan 2 Samuel atau 1 dan 2 Raja-Raja. Berikutnya. Nah, kedua kitab Makabe ini menjadi saksi dari peristiwa sejarah
yang terjadi 2 abad menjelang kekristenan. Ini tolong diingat dan dicatat. Jadi 1 dan 2 Makabe itu merupakan saksi sejarah 200 tahun sebelum kekristenan. Jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Bagi mereka yang hanya menerima tulisan-tulisan Perjanjian Lama kanonik, periode yang dikisahkan oleh 1 dan 2 Makabe sebenarnya mengisi ruang rentang periode yang hilang. Yaitu periode apa yang hilang? Kita tahu bahwa ada sebuah kekosongan penceritaan sejarah antara periode Ezra Nehemia sampai dengan menjelang Perjanjian Baru. Saya akan coba remind lagi ya, Ibu Bapak teman-teman ya. Jadi Musa itu meninggal dunia lalu diteruskan oleh siapa? Yosua. Nah, akhirnya Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah terjanji. Nah, setelah Yosua wafat, bangsa Israel di tanah Kanaan dipimpin oleh hakim-hakim. Masih ingat ya? Nah, ada berapa hakim? Itu sekitar tahun 1200 sampai dengan tahun 1000. Berarti kurang lebih 200 tahun bangsa Israel di Kanaan dipimpin oleh para hakim. Ada berapa hakim? Masih ingat nggak? Ayo, ada berapa hakim dalam Perjanjian Lama? Lupa semua. 7. 12 hakim. Hakim-hakim Ingat besar ya, dan kecil kan? ada 12 hakim. Ada berapa hakim besar? Hmm. 6 hakim besar. Siapa aja? Ayo, lupa. Gideon, Yefta, Deborah, Otniel, Ehud. Terus satu lagi siapa? Simpson. Ya. Jadi ada 6 hakim besar dan 6 hakim kecil. Jadi total semua ada 12 hakim. Nah, hakim-hakim di sini bukan berarti hakim yang seperti kita pahami di Indonesia, yaitu seperti di pengadilan. Bukan. Hakim di sini adalah seorang pemimpin. Nah, setelah zaman hakim-hakim, bangsa Israel menjadi bangsa kerajaan. Siapa raja pertama Israel? Saul. Saul ya? Saul. Nah, Saul itu memerintah dari tahun 1020 sampai tahun 1000. Jadi kurang lebih Saul itu memimpin bangsa Israel 20 tahun. Ya, lalu diteruskan oleh Raja Daud. Raja Daud memimpin Israel selama 40 tahun. Dari tahun 1000 sampai 960. Lalu setelah Raja Daud, siapa yang menggantikannya? Raja Salomo, yang merupakan raja yang paling bijaksana. Makanya terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaan dari seorang Raja Salomo. Dia merupakan anak dari Raja Daud.
Nah, Raja Salomo memimpin bangsa Israel 30 tahun. Dari tahun 960 sampai tahun 930. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Nah, setelah Raja Salomo wafat, bangsa Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dipimpin oleh tangan kanannya Salomo. Sedangkan kerajaan selatan dipimpin oleh anaknya Salomo. Nah, kerajaan utara itu memiliki 10 suku. Sedangkan kerajaan selatan hanya 2 suku. Yaitu suku Yehuda dan suku Yehuda dan lupa ya. Kan ada 12 suku kan? Lewi ya? Hah? Lewi. Bukan. Kan ada 12 suku. Ya, ada 10 suku untuk kerajaan utara dan 2 suku untuk kerajaan selatan. Ya, betul di kolom chat Benyamin. ya. Benyamin. Jadi suku Yehuda dan suku Benyamin, yaitu kerajaan selatan. Nah, makanya Allah selalu menepati janjinya untuk selalu menjaga kerajaan Daud. Walaupun terpecah menjadi dua, ternyata kerajaan selatan masih dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Sedangkan kerajaan utara sudah bukan keturunan Raja Daud. Nah, kerajaan utara itu hancur tahun 722 sebelum Masehi. Ya, saat itu kerajaan Asyur yang menghancurkan kerajaan utara. Ibu kotanya Samaria. Nah, kemudian kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem hancur tahun 586 sebelum Masehi. Sampai sini jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Lalu kerajaan Babel yang menghancurkan kerajaan selatan itu ternyata kalah dengan kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Kores, yaitu tahun 536. Nah, Allah berkarya melalui Raja Kores dengan memulangkan bangsa Israel yang dibuang di Babel. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Nah, itu tahun 536 sebelum Masehi. Lalu setelah mereka pulang dari pembuangan Babel ke Yerusalem, ada 2 tokoh yang sangat terkenal, yaitu Ezra dan Nehemia. Nah, Ezra itu melakukan pembaharuan karena diminta oleh Allah. Kenapa? Karena saat itu di Yerusalem sudah terjadi banyak perkawinan campur. Sehingga darahnya sudah tidak murni 100% orang Yahudi. Maka Ezra meminta orang-orang Yahudi untuk menceraikan suami ataupun istrinya yang bukan Yahudi. Setelah diceraikan,
Ezra meminta mereka semua diusir. Nah, kalau mereka tidak taat, maka mereka yang harus meninggalkan Yerusalem. Nah, inilah pembaharuan besar-besaran dalam kitab Ezra dan Nehemia. Karena di zaman ini, setelah pembuangan Babel, bait Allah Raja Salomo itu didirikan lagi. Jadi bait Allah itu 2 kali didirikan. Pertama dalam pemerintahan Raja Salomo, lalu dihancurkan oleh Kerajaan Babel tahun 586 sebelum Masehi. Lalu setelah mereka kembali dari pembuangan Babel tahun 536 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia, mereka membuat bait Allah lagi. Berarti ini pembangunan yang kedua. Nah, setelah Ezra dan Nehemia wafat, inilah yang disebut dengan masa intertestamen. Ya, inilah peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Berarti sekitar abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi. Nah, periode ini disebut dengan periode intertestamen. Kitab-kitab Deuterokanonika banyak ditulis di periode intertestamen ini, termasuk 1 dan 2 Makabe. Nah, makanya teman-teman kita yang Kristen non-Katolik tidak memasukkan kitab-kitab ini ke dalam kanon mereka. Salah satunya ya karena masa periode intertestamen ini itu masa-masa di mana Allah seakan-akan diam. Allah seakan-akan tidak berbicara kepada para nabi dan para rajanya. Karena sudah tidak ada nabi dan tidak ada raja saat itu. Jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Jadi ini sedikit sejarah. Sehingga pada saat kita memahami kitab 1 Makabe, kita sudah ada gambaran. Oh, ternyata kitab ini ditulis dalam periode waktu yang memang masa-masa transisi. Ya, 2 abad sebelum kekristenan. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Sebagian dari periode intertestamen ini, Bapak Afides bertanya. oh silakan Ibu Yus. Tadi kan masa perjanjian baru itu kok sebelum Yesus lahir, seolah-olah tadi. Betul. Oh, betul. Jadi kitab 1 dan 2 Makabe itu ditulis sebelum Yesus hadir ke dunia. Oh gitu. Jadi kurang lebih 200 tahun sebelum Yesus hadir di dunia. Jadi Makabe termasuk perjanjian baru gitu. Kok Makabe termasuk perjanjian lama. Tapi penulisannya itu ya. Penulisannya tetap masuk dalam periode perjanjian lama. Oh ya. Iya, karena kan perjanjian baru itu dimulai saat Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Oh ya, betul ya. Terima kasih.
Sama-sama Ibu. Ya, masih. Saya lanjutkan ya. Nah, Ya, secara konkret, ini penting, 1 Makabe mengisahkan sejarah sejak zaman Antiochus keempat Epiphanes. Ini raja yang sangat terkenal. Raja yang sangat kejam. Raja yang benar-benar menghancurkan bait Allah, menajiskan bait Allah sedemikian dahsyatnya. Ya, mati video saya. Bentar. Ini saking dahsyatnya suara saya kali ya. Oke, pakai kamera laptop aja. Nah, saya lanjutkan. Jadi, secara konkret dikatakan, kitab 1 Makabe mengisahkan sejarah sejak zaman Antiochus keempat Epiphanes tahun 175 sebelum Masehi sampai Yohanes Hyrcanus atau meninggalnya Simon, anak terakhir Matatias, tahun 134 sebelum Masehi. Jadi, 1 Makabe itu mengisahkan sebuah cerita yang berlangsung kurang lebih 41 tahun. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Dari tahun 175 sebelum Masehi sampai 134 sebelum Masehi. Berarti kisah ini 41 tahun lamanya. Nah, sedangkan kitab 2 Makabe itu menceritakan periode yang lebih singkat. Nanti kita akan masuk di bulan depan. Ini saya lompat ya. Kemudian yang berikutnya. Kitab 1 Makabe bisa disebut sebagai kisah sebuah dinasti bisa dikatakan. Ya, kisah sebuah dinasti yaitu dinasti Makabe. Disebut juga dinasti Hasmoni. Nanti kita akan baca perikopnya. Yang diawali dengan Matatias dan 5 orang anaknya. Jadi Matatias itu nama orang dan ini adalah sebuah dinasti. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Yudas Makabe. Maka ini adalah salah satu alasan kenapa kitab ini disebut kitab Makabe. Karena tokoh yang banyak diceritakan adalah Yudas Makabe. Nah, Yudas Makabe itu merupakan anak dari Matatias. Oke ya, sampai sini jelas ya, Ibu Bapak teman-teman ya. Nah, diceritakan panjang lebar bahwa mereka itu berusaha untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Yunani. Ya. Dan nanti setelah bangsa Yunani dikalahkan oleh bangsa Romawi, maka di zaman Tuhan Yesus, Israel dijajah oleh Romawi. Jadi sebelum dijajah oleh Romawi, Israel itu dijajah oleh Yunani. Oke. Nah, karena dijajah oleh bangsa Yunani, maka tokoh-tokoh ini melawan pemerintahan Yunani, yaitu raja tadi siapa? Yang sebelumnya Antiochus keempat Epiphanes. Inilah raja yang dilawan oleh 3 tokoh anaknya Matatias, yaitu Yudas Makabe, Yonatan Apus, dan Simon Tasi. Jadi 3 nama ini merupakan 3 tokoh yang akan melawan bangsa Yunani dalam kisah 1 Makabe. Maka sangat cocok kalau backgroundnya itu background perang.
Iya kan? Karena memang satu Makabe itu mengkisahkan sebuah kisah peperangan ya antara bangsa Israel melawan bangsa Yunani. Oke ya, Ibu Bapak teman-teman ya. Lanjut. Nah, pembebasan di sini dipahami sebagai sebuah pembebasan atau keselamatan di dunia, bukan untuk masuk dalam kerajaan surga. Berbeda dengan pembebasan atau keselamatan yang Yesus lakukan. Pembebasan dan keselamatan yang Yesus lakukan itu bermuara pada kerajaan surga. Jadi meskipun di dunia tidak selamat, seperti para rasul yang wafat menjadi martir, tapi nanti dalam kerajaan surga mereka diselamatkan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Pembebasan dan keselamatan yang dilakukan oleh Yudas Makabe itu di dunia, ya, bukan di kerajaan yang akan datang. Ya, yaitu pembebasan dari kuasa militer dan politik dari bangsa Yunani. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Nah, cerita yang disampaikan dalam satu Makabe itu mirip dengan 1 dan 2 Samuel serta 1 dan 2 raja-raja. Nah, sekarang pada bawa Alkitab nggak? Coba buka 1 Makabe 1 ayat yang ke-10. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan. 1 Makabe 1 ayat 1 10 ya Pak ayat Fides. 10. Betul Bu Lili. Ya. Daripada mereka itulah terbit sebuah tunas yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes putra Raja Antiochus. Ia telah menjadi sandra di Roma. Antiochus Epiphanes menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Oke, terima kasih. Lahirlah apa tadi Bu Lili? Gimana? Lahirlah tadi apa dalam 1 Makabe 1 ayat 10? Tunas yang berdosa. Tunas yang Tunas yang berdosa. berdosa. Yaitu seorang raja Yunani bernama Antiochus Epiphanes. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah ini pijakan awalnya. Kemudian yang berikutnya. Nah, kemungkinan besar kitab 1 Makabe pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani. Origenes dan Hieronymus, para bapak gereja, memberi kesaksian akan keberadaan dari versi Ibrani kitab 1 Makabe ini. Jadi banyak yang meragukan bahwa 1 Makabe itu bukanlah dari bahasa Ibrani. Makanya teman-teman kita yang Kristen non-Katolik itu tidak memasukkan kitab 1 Makabe. Kenapa? Karena menurut mereka kitab 1 Makabe ini bukan dari kitab bahasa Ibrani, melainkan dari bahasa Yunani. Nah, karena dari bahasa Yunani, mereka tidak memasukkan kitab 1 Makabe ini. Karena menurut mereka, kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu dari bahasa Ibrani. Ya, untuk perjanjian lama. Ya, makanya mereka tidak masuk 1 Makabe dalam kanon mereka. Ini hanya perbedaan cara pandang. Ya, tidak boleh mengatakan kita yang lebih benar, mereka yang salah atau sebaliknya. Ini hanya perspektif cara pandang saja.
Oke ya. Nah, meskipun demikian, yang sampai kepada kita adalah terjemahan Yunani dan beberapa terjemahan lain. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi Origenes dan Hieronymus yakin ternyata ada versi kitab Ibraninya. Dan keyakinan mereka ternyata terbukti dalam penemuan kitab-kitab yang terkenal dengan Dead Sea Scroll di Gua Qumran. Ya, bahwa ternyata ada kitab-kitab Deuterokanonika ditemukan dalam bahasa Ibrani. Yaitu salah satunya kitab 1 Makabe. Tapi kitab 2 Makabe dan Kebijaksanaan Salomo tidak ditemukan versi Ibraninya. Maka banyak ahli yang menyimpulkan bahwa memang kitab Kebijaksanaan Salomo dan kitab 2 Makabe itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan kitab Yudit, Sirah, Baru, 1 Makabe, dan satu lagi apa itu? Tobit. Ya. Tobit, Yudit, 1 Makabe, Yesus bin Sirak, satu lagi apa? Esther. Esther tidak termasuk Deuterokanonika. Tambahannya? Tambahannya juga tidak. Baruk. Nah, kelima kitab ini ditemukan versi Ibraninya dalam penemuan di Gua Qumran. Sedangkan 2 kitab yang lain, yaitu Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe, tidak ditemukan. Maka saat ini para ahli menyimpulkan Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe memang ditulis dalam bahasa Yunani. Jelas ya, Ibu Bapak teman-teman ya. Oke, berikutnya sekarang. Nah, secara umum 1 Makabe itu disusun dengan beberapa bagan. Ingat tadi saya bilang di awal bahwa 1 Makabe itu menceritakan perjuangan 3 tokoh anak dari Matatias, yaitu Yudas Makabe, Yonatan, dan Simon melawan dinasti Yunani di bawah pimpinan Raja Antiochus IV Epiphanes. Tolong diingat, nih ujian keluar. Ya. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman, tolong dicatat. Inilah 4 tema yang diceritakan dalam kitab 1 Makabe. Yang pertama, situasi penganiayaan dari Antiochus dan perlawanan Matatias. Nanti kita bahas. Yang kedua, perlawanan Yudas Makabe. Yang ketiga, perlawanan Yonatan. Dan yang terakhir, yang keempat, perlawanan dari Simon. Ya, kita bahas satu persatu ya Ibu Bapak teman-teman ya. Nah sekarang kita sama-sama buka 1 Makabe 1 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan stop share. Silakan satu orang volunteer. Satu Makabe 1 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, penganiayaan. Alexander, putra Filipus dari Makedonia, datang dari negeri Kitim dan mengalahkan Darius, raja Persia dan Media.
Lalu ia menggantikannya menjadi raja. Sebelumnya, Alexander sudah menjadi raja atas negeri Yunani. Ia melakukan banyak peperangan, merebut banyak kota berbenteng, dan membunuh para raja bangsa-bangsa. Ia maju sampai ke ujung bumi dan menjara banyak bangsa. Seluruh bumi membisu di hadapannya. Lalu ia menjadi tinggi hati dan sombong. Ia menghimpun kekuatan yang sangat besar dan menaklukkan wilayah-wilayah, bangsa-bangsa, dan penguasa-penguasa. Mereka semua membawa upeti kepadanya. Sesudah itu ia jatuh sakit, terbaring di tempat tidurnya, dan menyadari bahwa ia akan mati. Ia lalu memanggil para pembesarnya, orang-orang terkemuka yang dididik bersamanya sejak masa mudanya. Ia membagikan kerajaannya selagi ia masih hidup. Demikianlah Alexander menjadi raja selama 12 tahun lalu meninggal. Oke, terima kasih Kak Nina. Nah, itu ayat 1 sampai dengan 7 menceritakan seorang raja yang hebat yang tentu kita sangat kenal ya, raja ini ya, Alexander Agung. The Great Alexander, ya kan? Lalu dia itu memimpin tahun 356 sampai dengan 323 sebelum Masehi. Dan dia merupakan raja yang begitu terkenal karena kekejamannya. Ya. Nah, kalau kita baca yang berikutnya ayat 8 sampai dengan 9, Raja Alexander Agung setelah wafat, sebelumnya dia itu memanggil 4 jenderal kepercayaannya. Ya, nanti silakan baca ayat 8 dan 9. Dan dari 4 ini masing-masing mewariskan masing-masing wilayah atau daerah. Kenapa? Karena Raja Alexander Agung tidak memiliki anak. Jadi diwariskan kepada para pengawalnya, para jenderalnya. Lalu cerita berganti dari Raja Alexander Agung. Kemudian tadi kita baca 1 Makabe 1 ayat 10. Tunas yang berdosa yaitu Raja Antiochus keempat Epiphanes. Nah, kalau kita baca di ayat 14 sampai dengan 15, silakan. Masih dalam 1 Makabe 1 ayat 14 sampai dengan 15. Ayat Mereka pun, oh ya, silakan. Silakan. ayat 14, kemudian orang-orang itu membangun Yerusalem sebuah gelanggang olahraga menurut adat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka pula dan murtadiah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Nah, terima kasih Bu Iliana. Mereka itu siapa? Yang bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Siapa mereka yang dimaksud? Keturunan Raja Antikus itu ya. Bukan. Israel ya. Yes, betul. Jadi, sebagian bangsa Israel pun bergabung dengan mereka, bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Yunani, bahkan dikatakan menjual diri mereka. Artinya mereka berkhianat, murtad, kalau dalam bahasa yang barusan kita dengar. Lalu berbuat jahat. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu hancur bukan karena Raja Antiochusnya aja, tetapi beberapa bahkan banyak jumlahnya orang-orang Israel bergabung dengan mereka, lalu menjual diri mereka, lalu berbuat jahat. Ini keadaan yang sangat menyedihkan. Padahal mereka tahu mereka adalah umat perjanjian Allah. Nenek moyang mereka berjuang melawan bangsa-bangsa asing, mengusir bangsa-bangsa lain. Tetapi yang terjadi saat ini justru mereka ikut ambil bagian
dengan bangsa-bangsa lain. Ini hal yang sangat-sangat menyedihkan. Maka tiga tokoh tadi, yaitu Yudas, Yonatan, dan Simon, tidak tinggal diam. Mereka tidak bisa melihat bahwa bangsa Israel dijajah dan ada yang ikut serta berbuat jahat bergabung dengan bangsa-bangsa lain. Itulah kenapa dalam Kisah, coba kita lihat 1 Makabe 3 ayat 4. Silakan satu orang volunteer. Sejak terjangnya bagi bangsa 1 Makabe 3 ayat 4. Silakan. Ia menyerupai seekor singa dalam tingkah lakunya, seperti singa muda yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Nah, coba. Seekor singa dalam tingkah lakunya, seperti singa muda yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Ini siapa yang dimaksud? Coba baca Yudas ayat Makabe. sebelumnya. Yudas Makabe. Nah, maka setelah diceritakan mengenai seorang Raja Alexander Agung, lalu wafat, lalu muncul Raja Antiochus keempat Epiphanes yang begitu kejam, lalu diceritakan banyak bangsa Israel yang juga ikut ambil bagian, bergabung dengan mereka, menjual diri mereka, lalu berbuat jahat. Nah, akhirnya cerita terjadi masuk ke dalam 1 Makabe 3 ayat 4 tadi, tokoh Yudas Makabe dimunculkan. Makabe itu artinya martil. Ya. Jadi seekor singa itu benar-benar dikatakan yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Jadi Yudas Makabe itu digambarkan seperti seekor singa muda yang siap melawan Raja Antiochus keempat Epiphanes dan juga para prajuritnya. Termasuk orang-orang Israel yang berkhianat. Ya, maka kalau kita baca ayat 1 sampai dengan 26, di situ diceritakan perjuangan Yudas Makabe menghancurkan tentara Syria yang dipimpin oleh Apollonios dan Seron. Nggak usah dibaca karena itu kisah perang cukup panjang. Dicatat aja. Jadi 1 Makabe 3 ayat 1 sampai dengan 26 itu menceritakan perjuangan Yudas Makabe menghancurkan tentara Syria yang dipimpin oleh Apollonius dan Seron. Nah, sedangkan di ayat 27 sampai dengan 37 diceritakan Raja Antiochus keempat Epiphanes menyerahkan pasukannya kepada Lysias. Lysias itu orang kepercayaannya. Kenapa? Karena saat itu Raja Antiochus keempat Epiphanes sedang pergi ke Persia. Sehingga ia meminta orang kepercayaannya yang bernama Lysias untuk menyerang Yehuda, Yerusalem. Nah, nanti bisa dibaca 1 Makabe 3 ayat 27 sampai dengan 37. Silakan dicatat saja. Lalu Lysias menyerang Yehuda setelah mendapatkan kuasa atau perutusan dari Raja Antiochus keempat Epiphanes untuk menyerang Yehuda.
Nanti kita baca di ayat 38 sampai dengan ayat 45, Lisias itu menyerang Yehuda. Jelas ya, teman-teman ibu bapak ya. Lalu yang terjadi adalah ternyata Lisias mengutus Gorgias namanya. Gorgias. Gorgias. Dan akhirnya Gorgias ini kalah oleh Yudas Makabe. Nanti dibaca 1 Makabe 4 ayat 1 sampai dengan 25. Kisahnya ini pokoknya kisah tentang perang, 1 Makabe ini. Ya, jadi Raja Antiochus keempat Epiphanes menyuruh Lisias untuk menyerang Yehuda. Nah, sedangkan Lisias menyuruh jenderalnya yang bernama Gorgias untuk menyerang Yehuda. Ya, akhirnya pasukan Gorgias kalah oleh Yudas Makabe. Yaitu terdapat dalam bab 4 ayat 1 sampai dengan 25. Lalu setelah mendengar pasukan Gorgias kalah oleh pasukan Yudas Makabe, Lisias mengutus lebih banyak pasukannya lagi untuk menyerang Yudas Makabe. Tapi ternyata kalah lagi. Karena pasukan Yudas Makabe meskipun jumlahnya lebih sedikit, tapi bisa memenangkan pertempuran. Nah, nanti silakan baca bab 4 ayat 26 sampai dengan 35. Di mana saat itu Yudas Makabe berhasil mengalahkan prajurit Lisias yang jumlahnya sangat banyak. Lalu, nah ini penting. Kemenangan beruntun ini membuat bangsa Israel bisa merebut kembali bait Allah. Jelas ya ibu bapak teman-teman ya. Bait Allah di Yerusalem berhasil direbut oleh Yudas Makabe dan prajuritnya. Karena memenangkan peperangan melawan Raja Antiochus keempat Epiphanes melalui kaki tangannya yang bernama Lisias. Bait Allah yang telah menjadi najis karena sebelumnya dibuat tempat penyembahan berhala oleh Raja Antiochus keempat Epiphanes. Itu luar biasa sangat najis. Nah, maka setelah berhasil direbut kembali, bait Allah dikuduskan. Karena saat itu bait Allah dalam keadaan najis. Karena meja pelataran bait Allah dijadikan persembahan untuk dewa-dewi Yunani, penyembahan berhala. Sehingga keadaannya najis. Maka Yudas Makabe menguduskan dan memurnikan bait Allah. Jelas ya ibu bapak teman-teman ya. Nah itu bisa dibaca dalam 1 Makabe bab 4 ayat 36 sampai dengan 61. Ya. Nanti kalau masih ada waktu kita baca ya ibu bapak teman-teman ya. Karena waktunya kita terbatas malam hari ini. Jadi saya akan selesaikan dulu nih bagian-bagian pentingnya. Nanti kalau masih ada waktu kita baca bersama-sama. Ya, kalau misalkan waktu memang sudah habis, silakan ibu bapak dan teman-teman baca di rumah. Harus dibaca biar paham.
Ya. Oke. Nah, kemudian tanggal 25 bulan ke-9. Coba, bulan ke-9 itu bagi orang Yahudi bulan apa namanya? Ingat, bulan Yahudi itu beda dengan bulan kita. Kalau kita kan Romawi ya. Yahudi punya bulannya sendiri. Bulan ke-9 namanya bulan apa? Bulan Kislew. Iya, betul Bu Ria, hebat. Bulan Kislev. Kislev. Ya, nggak apa-apa. Ya penting maksudnya benar. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Ketemu dari mana, Bu Ria? Ada di ayat 49. Ya Bu Ria baca ya. Ada di ayat yang 49. 49. Tapi Ibu Bapak coba buka Alkitabnya di bagian kamus. Temukan kata bulan. Coba kita buka ya. Bagian belakang Alkitab kita itu pasti jarang dibuka. Ya, pasti masih lengket. Nah, coba cari bagian kamus, cari huruf B, cari kata bulan. Ketemu nggak? Ketemu ya. Nah, dihitung tuh. Bulan pertama apa namanya? Nisan. Betul? Bulan Betul. kedua Iyar. Iyar. Bulan ketiga Siwan. Siwan. Bulan keempat Tamus. Tamus. Bulan kelima Ap. Ap. Bulan keenam Elul. Elul. Bulan ketujuh Tisiri. Tisiri. Bulan kedelapan Markesiwan. Markesiwan. Bulan ke-9 Kislev. Nah, Kislev ini bulan ke-9 orang Yahudi. Tapi kalau dimasukkan ke dalam bulan Romawi, itu bulan berapa? Kursus evangelisasi pribadi. Tuh, bocor. Kursus evangelisasi pribadi. Ayo, bulan ke-9 itu bulan apa? Bulan Kislev. Jangan bilang bulan September ya. Kirain Desember Desember. ya, Kak. Iya, betul. Kenapa kok bulan Desember? 25-nya. Mulainya bulan Maret. Iya, siapa itu yang jawab? Kita dari Bu Elizabeth ya? Iya, betul Ibu. Karena mulainya dari bulan Maret. Jadi bulan pertama orang Yahudi itu bulan Maret. Maka kalau bulan yang ke-9 berarti antara November sampai Desember. Nah, jadi kira-kira tanggal 25 bulan Kislev mereka menyucikan bait Allah yang telah dinajiskan oleh Raja Antiochus keempat Epiphanes. Nah, perayaan ini ditetapkan menjadi perayaan tahunan. Dan mereka merayakannya selama 8 hari. Nanti silakan dibaca ya, itu ada semua tuh. Ya dirayakan selama 8 hari, mulai dari tanggal 25 itu. Nah, kalau bulan Kislev itu bulan Desember, maka jadinya tanggal 25 Desember. Yang diambil untuk tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu.
kelahiran Eh, Yesus? Sebenarnya secara tafsir alegoris bisa diarahkan ke sana. Tapi kalau menurut sejarah tentu tidak ya. Karena memang mungkin pas sekali tanggalnya tanggal 25. Ya, pas bulannya bulan ke-9 atau antara November dan Desember. Ya, kalau kita ambil bulan Desember berarti tanggal 25 Desember. Kalau kita ambil bulan November berarti tanggal 25 November. Ya. Kemudian dilaksanakan selama 8 hari. Maka perayaan ini disebut dengan perayaan apa? Ada yang tahu nggak? Hanukkah. Pernah dengar pasti ya? Minimal barusan lah. Ya kan? Perayaan Hanukkah atau Pesta Cahaya. Pesta Cahaya dirayakan selama 8 hari. Nah, kalau ibu bapak teman-teman perhatikan, di background Anda itu ada yang disebut dengan menorah. Menorah itu tempat diletakkannya lilin. Ada 8 plus 1. Ya, 8 itu menunjukkan 8 hari perayaan. Ya, 8 plus 1. Nah, sama seperti masa Advent, kalau kita kan per minggu. Minggu Advent pertama, minggu Advent kedua, minggu Advent ketiga, minggu Advent keempat. Nah, kalau perayaan Hanukkah ini setiap hari. Jadi hari pertama lilinnya dinyalakan 1. Ya. Lalu hari kedua lilinnya dinyalakan 2 dan seterusnya. Nah, maka kita gereja Katolik itu sangat kental adat istiadatnya, sangat alkitabiah. Ya, ini yang disebut dengan Hari Raya Hanukkah atau Pesta Cahaya. Diadakan, dirayakan setiap tahun sebagai peringatan penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Yudas Makabe dan pasukannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak, teman-teman? Tadi yang tambah 1 apa, Pak? Harinya, Ibu. Jadi kan jadi 8 itu hari perayaannya. Dirayakan selama 8 hari. Tapi 1 lilin itu untuk harinya. Untuk memperingati hari Hanukkahnya. Jelas nggak? Kayak Belum. kita kan Kan tadi perayaannya 8. Pertama 1 lilin, hari kedua 2 lilin. Yang ke yang itu yang 1 itu di tengah-tengah, Bu Ria. Itu yang hari hanya. Maksudnya hari H itu hari perayaannya. Kan dirayakan, paham ya? Jadi persiapannya, lalu hari hanya yang nomor 9-nya gitu. Bukan. Hari hanya. Persiapan Hari pentahbisan. Iya, betul. Itu dimulai dari tanggal 25. Dan yang tengah-tengah itu untuk merayakan Hanukkahnya, yang hari hanya. Kayak kita tanggal 25 Desembernya. Jelas ya, Bu Ria ya. Tapi minggu pertama sudah dinyalakan lilin, minggu kedua sudah dinyalakan lilin, minggu ketiga sudah dinyalakan lilin, minggu keempat sudah dinyalakan lilin. Tapi kan itu baru masanya, belum hari H Natalnya. Jelas nggak, Bu Ria? Halo, Bu Ria? Tunggu dulu, kan lilinnya 9. Mm-mm. Pentahbisannya 8.
Mm-mm. Jadi maksudnya persiapannya 8 hari, yang ke-9 itu hari rayanya Hanukkah, gitu apa gimana? Bukan. Jadi Hanukkah itu dimulai kan dari tanggal 25 bulan Kislev tuh. Nah, perayaannya itu dimulai dari tanggal 25-nya, Bu. Nah, dari tanggal 25 itu lilinnya sudah dinyalakan. Sampai nanti 8 hari lilin tengah itu juga menyala. Jadi total semua ada 9. Halo, Bu Ria? Jelas nggak, Bu? Jadi lilinnya nyalanya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, Yes, terus sudah. 2 gitu. Sudah. Iya. Jadi hari ke-8. Jadi gini loh, hari ke-8-nya itu 9 lilin nyala semua. Gampangnya gitu. Jadi ada orang di lingkungan Petrus yang menulis surat itu. Mungkin Jelas ya, Bu Ria ya? Jadi Jadi 9 gini, hari dong. bukan 9 hari Bu Ria. Jadi gini, bentar saya jelaskan ya. Dari tanggal 25 lilin sudah dinyalakan 1. Nanti sampai 8 hari itu lilin ke-9 juga dinyalakan. Paham nggak Bu Ria? Jadi 8 hari itu peringatan 8 plus 1. Nah, kalau sudah 8 hari lilin yang tengah juga nyala. Jadi bukan, Jadi hari terakhir sekaligus 2. iya, Oh, hari terakhir sekaligus 2 lilin nyala. Hari betul. Jadi lilin. bukan Hmm. bukan 9 hari, bukan persiapannya, bukan. Hari Raya Hanukkah ini dimulai itu tanggal 25 bulan Kislev. Itu hari pertama sudah nyalakan lilin. 8 hari. Nanti 8 hari Bentar, itu kan lilin menorah itu 9. 8 plus 1. Satunya Ah, ya, tengah. ya Mm-mm. 1 di tengah kan. Mm-mm. Berarti kalau hari pertama, kedua, ketiga, 4 yang sebelah kiri. 5, 6, 7, 8 sebelah kanan. 8 nyala, 9 dinyalakan yang di tengah gitu juga. Iya, betul. Oke, kalau gitu paham. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ria. Oke, jelas ya, Ibu Bapak ya teman-teman ya. Jadi peringatannya itu 8 hari. Ya, peringatannya 8 hari. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oke. Nah, mungkin ini kemungkinan juga ini hipotesa saya karena saya belum menemukan sumbernya, jadi mungkin bisa dicari teknisnya. Mungkin bisa juga Bu Ria, itu dari hari pertama yang tengah sudah dinyalakan. Mungkin loh ya. Jadi hari pertama yang Oh, tengah itu sudah dinyalakan, lalu tanggal 25 lilin yang pertama. Yang kedua hari kedua dan seterusnya. Ini masih hipotesa saya, masih asumsi saya. Tapi biasanya ya. biasanya kayak gitu sih, biasanya. Ya, bisa dicari lagi Ya, nanti sumbernya ya. ya. Makasih. Makasih, Sama-sama Kak. Bu Ria. Katanya sih lilin cadangan, lilin pembantu atau dipanggil samas katanya. Iya, betul. Tapi bisa saja seperti yang tadi diceritakan bahwa lilin ke-9 itu dinyalakan pada saat hari ke-8 dinyalakan. Atau sorry, Iya, lilin ke-8 di hari ke-8 dinyalakan. Itu juga ikut dinyalakan. iya betul. Mm-mm, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bu Ria dan Kanina. Jadi ingat Tapi ya, yes, suster. saya mau tanya. Tadi saya baru ini sekilas saja mendengarkan karena sambil ngajarin anak-anak. Tadi tuh Kak Vindes bilang kalau bangsa Yahudi itu mulainya bulan Maret untuk yang Iya, bulan pertamanya. iya Kenapa betul. ya? Karena memang Terus mereka kan Januari, punya Februari dihitung enggak, Kak? enggak. Jadi kan sebenarnya kan bulan Romawi itu ada sejak kapan? Hmm? Dong. Jadi bulan Januari, Februari, Maret itu kan ada
setelah kalender Yunani dan kalender Ibrani, iya kan? Nah, kita mengenal before Christ dan after Christ. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Itu kan sejak Yesus hadir. Ya kan? Makanya dikenal dengan kalender Romawi. Kalender matahari. Ah ya. That's why kenapa orang-orang Romawi itu menyembah dewa matahari. Ya, bahkan juga ada yang bilang beberapa ahli tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari raya Natal untuk menggantikan orang-orang Romawi agar tidak menyembah dewa matahari. Ya kan? Nah, itu karena saat itu memang kita tahu ya, raja siapa yang begitu terkenal akan kekristenannya, Raja Roma. Kan kalau raja yang terkenal karena kekejamannya, raja siapa? Herodes itu kalau yang Bukan, yang Roma. Roma itu siapa ya? Kaisar Nero. Oh. Ah, kalau yang sangat baik, Konstantinus Agung. Kalau yang terkenal kekristenannya Konstantinus Agung. nah, terima kasih Bu Lucia. Konstantinus Agung. Kalau nama ibunya siapa, Bu Lucia? Helena. Nah, itu Oh, yang sejarahnya. ini ya, kalau nggak salah, Helena itu yang mengembalikan salib, salib Kristus atau apa itu kah? Bukan? Wah, saya kurang tahu. Bu Ada Lucia kok bisa bantu Helena. mungkin? Iya, betul. Betul ya? Iya, Yes, betul yes. suster kata Bu Lucia tuh. Kalau saya kurang tahu itu. Mengembalikan Mohon salib maaf. Kristus. Semua ada yang sebagian itu salibnya ditinggal di Yerusalem. Di Roma, tuh. dikembalikan di Roma kalau nggak salah. Ya, kalau itu saya pernah dengar. Nah, itu ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Jadi ini sejarah penting kekristenan bahwa ada loh ternyata bukan raja, Kaisar Agung dan juga Ratu Helena yang begitu mencintai kekristenan kan. Sehingga perbedaan bulan itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita belajar kitab suci. Ya, bulan yang kita kita jalani saat ini itu dari tradisi Romawi ya, before Christ, after Christ dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam Ibrani, dalam Alkitab kita itu tidak menggunakan kalender Romawi. Jelas ya, yang digunakan kalender yang barusan kita pelajari. Jadi kalau misalkan kita lihat pada bulan ke-6, mana tuh yang di Injil tuh? Ketemu nggak? Mana nih? Lukas 1 Nah, ayat 26 Lukas sampai 1 38. betul. Ayat 26. Betul. Coba baca salah satu volunteer Ibu Bapak. Suster boleh? Kalau Dalam sudah ketemu bulan yang Lukas 1 ke-6, ayat 26. dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Itukah yang dimaksud, Kak? Nah, kita lihat bulan ke-6 itu bulan apa? Iya, betul, Suster. Bulan ke-6 itu bulan keberapa berarti? 6 berarti Maret. Agustus. Kalau kalendernya itu berarti Agustus masuknya. Antara Agustus dan September. Ya. Antara Agustus dan September. Nah, kalau dilihat dari kamus yang ada di belakang Alkitab kita, bulan ke-6 itu bulan Elul.
bulan Elul. Nah, coba Ibu Bapak lihat lagi di kamus tuh, di bagian belakang. Bulan itu dikatakan mulai dikenal sesudah pembuangan. Maka penanggalan Babel diambil alih yang mulai dihitung dari bulan Maret. Jadi setelah pembuangan Babel, barulah muncul nama bulan-bulan ini. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Maka kalau kita lihat sebelum pembuangan Babel, maka jangan menggunakan bulan-bulan ini sebagai acuan. Tapi bulan yang ada di atasnya tuh. Bulan ke-1 namanya Etanim. Bulan kedua namanya Bul. Nah, tapi bulan ke-3 sampai ke-6 nggak ada tuh. Ya, cuman 4 nama bulan yang disebutkan dalam perjanjian lama sebelum pembuangan Babel. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi dalam Alkitab kita tidak menggunakan kalender Romawi atau kalender matahari ya, yang digunakan kalender Ibrani ya. Jadi cara menghitungnya juga berbeda ya. Sampai sini semoga semakin jelas. Waktu saya tinggal 10 menit lagi. Nah, intinya 1 Makabe itu Ibu Bapak, bahwa perjuangan Yudas Makabe akhirnya berhasil. Dan nanti akan ada perjuangan-perjuangan berikutnya, masih melawan Raja Antiochus keempat Epiphanes. Lalu nanti setelah Raja Antiochus keempat Epiphanes meninggal, diganti oleh anaknya Raja Antiochus keempat Eupator. Itu ada di 1 Makabe bab 6 ayat 1 sampai dengan 17. Ya, jadi setelah Epiphanes keempat meninggal dunia, nanti yang menggantikannya adalah anaknya Antiochus keempat Eupator. Ya, nanti setelah Yudas meninggal dunia, digantikan oleh adiknya Yonatan. Ya, nah setelah Yonatan nanti melawan Raja Antiochus itu, lalu digantikan oleh saudaranya yang bernama Simon. Nanti ada dalam 1 Makabe bab 13 ayat 1 sampai dengan bab 16 ayat 24. Kita nggak bisa sampai selesai karena memang cukup panjang, tapi saya akan coba menutup dengan sebuah kalimat-kalimat penutup. Semoga masih ada waktu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Setelah Yudas Makabe meninggal, digantikan oleh Yonatan. Ya, nanti Yonatan ini melawan atau berperang dengan Raja Antiochus kelima. Ya, karena Raja Antiochus keempat Epiphanes sudah meninggal dunia. Ya, jadi Yudas Makabe diteruskan oleh Yonatan. Dan setelah itu diteruskan oleh Simon, saudaranya. Bukan Simon orang Zelot, apalagi Simon Petrus. Ya, bukan ya. Ini masih dalam keluarga Matatias. Ya, anak-anak dari Matatias yang dikenal dengan dinasti Hasmone. Ya, nanti silakan baca sendiri. Saya sudah bagikan bab-babnya. Karena kalau dibaca semua tentu waktu kita nggak cukup. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan sebuah kalimat penutup. Nah, ini silakan Ibu Bapak perhatikan. Tidak bisa disangkal bahwa 1 Makabe itu dikatakan di sana merupakan saksi utama dari kehidupan dan pergulatan bangsa Yahudi pada periode abad kedua sebelum Masehi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kitab ini merupakan saksi sejarah yang penting berkenaan dengan periode Intertestament.
Jadi artinya bahwa periode Yudas Makabe ini jangan sampai dihilangkan. Karena juga merupakan bagian sejarah perjalanan bangsa Israel dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Nah, masa ini atau periode ini disebut periode intertestamen, antar perjanjian, masa transisi. Ternyata dari masa perjanjian lama ke masa perjanjian baru ada sebuah masa di mana terjadi peperangan. Bait Allah menjadi najis. Tetapi ada satu keluarga yang membela, keluarga yang berjuang untuk merebut kembali bait Allah, yaitu keluarga Matatias yang terdiri dari Yudas, Yonatan, dan Simon. Semuanya bersaudara, kakak beradik. Nah, itu cerita garis besar dari kitab 1 Makabe. Ya. Akan tetapi, jika kita membaca dan merenungkan, sebenarnya bisa dipertanyakan apa yang bisa kita pelajari dari tulisan 1 Makabe ini. Praktis, kisah ini adalah sebuah rekaman sejarah bangsa Yahudi pada periode tertentu yang diceritakan dengan cukup detail. Cukup detail. Bahkan ada nama raja-rajanya. Bahkan ada tanggalnya, 25 Kislev. Bahkan dari kisah ini kita mengenal kata menorah yang sangat terkenal. Yang kalau kita googling itu munculnya banyak. Ya, itu dari kisah Yudas Makabe yang berhasil merebut bait Allah. Coba bayangkan. Kalau tidak ada peristiwa Yudas Makabe merebut kembali bait Allah, maka nggak mungkin ada yang disebut dengan Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Pesta Cahaya. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Oke. Dan sejarah ini sebagian besarnya diwarnai oleh kegiatan militer atau pertempuran. Meskipun perang itu adalah perang membela tanah air, bangsa dan agama melawan tekanan bangsa asing. Jadi ini sebuah periode di mana terjadi banyak kegiatan militer dan perang, meskipun perang itu perang untuk membela tanah air, bangsa, dan agama. Ya, dari segi doktrin atau pengajaran, kiranya tidak banyak yang ditawarkan oleh kitab ini. Maka kitab ini kurang populer dalam tradisi pewartaan kita, ya kan? Karena pengajarannya sedikit. Sifatnya banyak lebih kepada sejarah. Jadi sebagai informasi. Ya. Nah, terakhir sudah 2 Makabe ini ya. Bulan depan 2 Makabe ya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan.